Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Dwi Putri Rashmi-Hermawan. Di sini saya dari kelas 12 IPS 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Dari 9 Wali Songo, di sini saya hanya akan membahas 2, yaitu Sunan Gresik dan Sunan Bonang. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan membahas tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim lahir pada paruh awal abad ke-14 dan disebut sebagai Wali Songo pertama yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, sehingga beliau disebut sebagai ayah dari Wali Songo. Sunan Gresik wafat pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah yang bertepatan pada 8 April 1419 Masehi. Sunan Gresik atau dikenal juga sebagai Maulana Malik Ibrahim dimakamkan di kota Gresik yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Gresik adalah salah satu kota tertua di Jawa dan memiliki peran penting sebagai pintu gerbang penyebaran agama Islam di Indonesia. Secara geografis, Gresik berada di tepi Laut Jawa yang membuatnya menjadi pusat perdagangan penting sejak masa lalu. Kota ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta daratan rendah yang subur menjadikannya area yang cocok untuk pertanian dan perdagangan. Ada berbagai perbedaan pendapat mengenai asal dari Sunan Gresik ini. Yang pertama mengatakan beliau berasal dari Turki, yang kedua menyatakan asal dari Persia yang sekarang merupakan Iran. Sunan Gresik menjabat sebagai ahli tata negara dan penasihat raja. Ia juga mengajari para pangeran atau menjadi guru para pangeran, dan juga beliau memiliki hati yang sangat dermawan terhadap fakir miskin. Sunan Gresik dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa dan kontribusinya sangat besar dalam mengembangkan ajaran Islam dengan pendekatan yang damai dan adaptif terhadap budaya lokal. Maulana Malik Ibrahim mulai berdakwah di daerah Gresik sekitar tahun 1404 Masehi. Beliau tidak hanya fokus pada penyebaran agama, tetapi juga dikenal sebagai seorang tabib dan ahli pengobatan yang mengobati masyarakat setempat. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuannya untuk memahami dan menghormati tradisi lokal, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat Jawa. Selain itu, Sunan Gresik juga dikenal memperkenalkan berbagai inovasi di bidang pertanian dan perdagangan yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengaruhnya sangat besar hingga setelah wafatnya pada tahun 1419 Masehi, beliau dimakamkan di Gresik dan makamnya hingga kini menjadi salah satu situs sejarah yang penting untuk dikunjungi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang atau yang memiliki nama asli Maulana Makhdum Ibrahim adalah anak atau putra dari Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ahli ilmu tauhid. Selain itu, Sunan Bonang juga terampil dalam seni, khususnya dalam gamelan dan juga tembang, yang ia gunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu metode dakwah Sunan Bonang yang terkenal adalah melalui tembang Tombo Ati, sebuah syair yang penuh dengan pesan moral dan spiritual. Dengan memadukan elemen seni dan budaya lokal, Sunan Bonang berhasil menarik minat masyarakat Jawa terhadap ajaran Islam tanpa menghilangkan identitas budaya mereka. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa Sunan Bonang dimakamkan di Bawean atau Rembang, namun makam di Tuban tetap menjadi yang paling dikenal dan yang paling sering diziarahi oleh para masyarakat. Sunan Bonang juga mendirikan pesantren di Tuban dan santri-santrinya berasal dari berbagai daerah pelosok di Indonesia. Sunan Bonang juga memiliki keunikan dalam menjalankan dakwahnya, yaitu dengan mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk oleh masyarakat sebelumnya. Itulah video mengenai penjelasan
penjelasan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik dan Sunan Bonang. Maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.